Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Ini adalah Luna G8, versi terbaru dari brand Luna yang katanya dari Korea. Nggak tahu deh, ini maksudnya Korea Selatan atau Korea Utara ya. Yang pasti HP ini nggak ada hubungan sama Ariel Peter Pan. Serius sob. Halo sob, ketemu lagi dengan Irwan di sini dan di video kali ini kita akan ngomongin si Luna G8. HP Luna terakhir yang kita review tuh Luna G ya, yang lumayan keren. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu ke sobat kalau HP ini dijual dengan harga Rp3.799.000. Dan sepertinya mereka menjadikan Oppo F5 dan Vivo V7 Plus sebagai lawan. Jadi selanjutnya mari kita berekspektasi HP ini lebih baik dari kedua HP yang katanya jagoan selfie. Oke? Pertama pegang HP ini tuh sebenarnya pas Indocom Tech akhir tahun lalu ya, karena HP ini ada di bootnya Erafone. Dan karena penasaran yang begitu besar plus nggak dapet endorsan, akhirnya kita beli. Jadi yang masih bilang HP ini di endorse, berantem ya sob. Kita mulai bahas soal desain. Desain HP ini sih sekilas cukup keren ya. Bagian depan layarnya dominan sama layar karena udah pakai rasio layar 18:9. Build quality-nya saya akui memang bagus, pakai banget. Kalau mereka bilang HP ini diproduksi oleh Foxconn, saya mungkin akan percaya. Tapi katanya ini HP dibuat di pabrik Evercost. Jadi mana yang bener ya? Buat kalian yang tahu, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Bagian belakang HP ini nggak semuanya metal ya, karena bagian atas di bawahnya masih plastik. Hal ini ditujukan supaya kemampuan menangkap sinyal nggak keganggu sob. Satu hal yang menurut saya bisa jadi kekurangannya adalah HP ini masih pakai interface micro USB. Bukan masalah besar sih, tapi jadi agak kurang ganteng aja menurut saya loh. Layar di HP ini mendominasi bagian depannya. Layarnya waktu dilus-lus tuh mulus banget dan enak banget berkat lapisan OLED Poppy Coating dan 2.5D curve glass-nya. Kacanya sendiri sudah pakai Corning Gorilla Glass 3. Kualitas layarnya juga bagus, warnanya cerah dan tajam serta punya kontras yang lumayan tinggi ya, khas layar IPS lah. Tapi setajam-tajamnya layar ini, saya nggak perlu waktu lama untuk tahu kalau layar ini belum Full HD+. Saya dari awal berpikir layarnya udah Full HD+ loh, malah di video hands-on saya aja sempat salah bilang kalau ini sudah Full HD+. Tapi sayangnya HP ini masih sama seperti Vivo V7 Plus yang masih mengusung resolusi HD+. HD ya. Mungkin banyak dari kalian yang akan komentar, ya elah bang, HD sama Full HD kan nggak ada bedanya dan nggak bisa dibedain pakai mata telanjang. Sekilas sama aja kok. Eits, nanti dulu. Mohon maaf sob. Buat kalian mungkin terlihat iya, tapi buat mata saya terlihat sangat berbeda sob. Kalau bandingin Full HD sama 2K, mungkin sekilas akan terlihat sama karena keterbatasan mata kita. Tapi jangan salah sangka dulu, kualitas layar HP ini bagus kok. Tapi dengan harga yang ditawarkan, saya ngerasa harusnya bisa lebih baik dari ini. Vivo harganya mahal cuma pakai resolusi HD, wajar karena dia perlu bayar brand ambassador yang bejibun. Oppo F5 juga harganya mirip dengan HP ini, tapi mereka punya banyak brand ambassador juga. Lah, ini. Ada yang tahu nggak siapa brand ambassador Luna? Terus layar di HP ini terlihat sedikit kaku karena masih menyudut sob. Kalah luas sama HP ini yang kelihatan lebih cantik dan lebih murah tentunya. HP ini punya jeroan yang menurut saya cukup oke. Dia pakai prosesor MediaTek Helio P25, RAM 4GB dan internal storage sebesar 64GB. Entah mengapa saya merasa prosesor ini sedikit lebih ngebut dibandingkan Snapdragon 625 ya. Secara user experience ya, bukan secara angka di benchmark. Tapi kalau di benchmark juga angkanya lebih tinggi ternyata. Saya nggak nemu kendala sama sekali waktu pakai HP ini, baik untuk bermedia sosialan atau buat main game. Memang sih bukan yang terbaik untuk performa, tapi setidaknya saya nggak punya keluhan selama memakainya. Karena HP ini ngasih user experience yang bagus dan menurut saya itu yang paling penting sob. Perintilan-perintilan kecil yang penting nggak penting juga lengkap di sini sob. Salah satunya adalah dukungan terhadap OTG dan sensor yang lengkap termasuk gyroscope. Di bagian belakang kita bisa menemukan sebuah sensor fingerprint yang punya performa cukup cepat dalam membaca sidik jari kita. Cukup dicolek aja maka HP ini akan langsung kebuka. Selain fingerprint, ada juga fitur Face Unlock yang bisa membuka HP kita menggunakan wajah kita. Sayangnya fitur ini hanya bekerja saat layar dalam keadaan hidup. Dan kecepatan membaca wajah kita juga nggak cepat-cepat amat kok. HP ini punya fitur bernama Waves Max Audio. Ya semacam sound enhancer kayak Dolby atau yang lain. Waktu saya coba buat dengerin lagu, ya memang fitur ini sebenarnya nggak cocok buat semua orang. Fitur ini diklaim bisa meningkatkan kualitas suara dan akan ngasih pengalaman yang dahsyat saat nonton film di HP atau buat dengerin musik. Buat earphone yang kurang ngebass ya mungkin enak karena bassnya akan sedikit berbobot. Tapi buat earphone yang bassnya gede, bayangin aja saking dahsyatnya fitur ini, dengerin lagu akustik berasa kayak denger lagu dangdut, bassnya kemana-mana sob. Lebih parahnya lagi, fitur ini bikin potensi bass sebuah earphone jadi keluar semua. Earphone yang bassnya tipis berasa dipaksa jadi tebel. Nah pas pakai earphone yang memang buat bass set, itu bassnya malah makin gak enak. Bassnya itu tumpah-tumpah kemana-mana, jeduk-jeduk gak karuan gitu loh. Kuping saya jadi sakit kayak abis dikeplak pacar karena ketahuan modus. Sama cowok lagi. Tapi ini subjektif ya, buat kalian yang memang suka bass mungkin suka, tapi nggak buat kuping saya.
Saran saya buat Luna, daripada jualan gimmick kayak gini, mending jualan spesifikasi kayak LG dengan dedicated di AC-nya. Karena mau gimana pun, netizen mah susah dibilangin. Tetap aja pada bilang bagusan Dolby atau Viper Sound. Iya nggak? HP ini punya baterai sebesar 4010 mAh. Sebenarnya ukuran baterai segini udah nggak spesial ya, karena udah banyak banget HP yang punya ukuran baterai yang sama. Bahkan sekarang HP sejutaan aja udah punya ukuran baterai segini. Seperti Xiaomi Redmi 4X, Redmi 4A, Nokia 2, dan Motorola C+. Tapi yang bikin spesial di HP ini adalah karena dia pakai prosesor dengan teknologi 16 nanometer FinFET. Jadi konsumsi dayanya lebih kecil sob. Alhasil daya tahan baterainya juga menurut saya sangat baik. Dia bisa mengakomodasi penggunaan smartphone kita seharian non-stop. Di spesifikasi tertulis kalau HP ini support fast charging. Nyatanya saat dicoba, baterainya baru terisi penuh dari 5% dalam waktu kurang lebih ya 2 jam. Lumayan oke lah, setidaknya nggak selama nungguin pengumuman giveaway. Padahal ikut juga enggak. Luna G8 pakai Android versi 7 Nougat yang tampilannya sudah dimodif habis-habisan. Tampilan antarmuka antar loncar di HP ini bernama Carefree. Namanya agak lucu ya. Carefree itu dalam bahasa Indonesia artinya bebas perhatian. Atau nggak ada perhatian, atau kurang perhatian? Butuh perhatian? Aulah. Sebenarnya Carefree Launcher ini bukan buatan Luna karena sudah banyak dipakai oleh brand-brand luar seperti di HP-HP merek Uni dan lain-lain. Launcher di HP ini menurut saya lebih baik dari launcher di HP mereka sebelumnya, Luna G. Tapi launcher ini minim sekali kustomisasi sob. Tema yang disediakan juga hanya ada 4 dan tanpa pilihan untuk download tema secara online. Saran saya nih buat Luna, kenapa sih nggak pakai stok launcher aja? Android stock menurut saya lebih simpel dan lebih minimalis loh. Selain itu, dia juga lebih smooth dan lebih sedikit mengkonsumsi RAM. Ya, tapi apapun launcher yang mereka pakai, semoga bisa konsisten dan istiqomah. Karena 3 HP Luna terakhir seperti menggunakan 3 launcher yang berbeda. Nggak konsisten lah pokoknya. Nah, sekarang kita bahas soal kamera sob. Ini nih bagian yang kerasa spesial dari HP ini. Dan jujur bagian yang paling saya suka. Luna G8 punya setup kamera 20 plus 8 megapiksel di bagian depan dan 13 plus 5 megapiksel di bagian belakang. Saya nggak akan bahas gimmick-gimmick yang mereka tawarkan ya. Tapi saya akan langsung berkesimpulan kalau kamera depan HP ini lebih baik dibandingkan kamera belakangnya. Kualitas kamera belakangnya sudah lumayan sih, tapi ya nggak bagus-bagus amat. Warnanya sudah cukup akurat, shutter speednya juga lumayan cepat, tapi dia kesulitan dalam menangkap detail. Mau handheld atau pakai tripod, foto dari kamera belakang HP ini buruk urusan detail. Gambarnya cenderung soft dan kurang crispy. Ayam kali crispy. Efek blurnya kurang halus dan cenderung banyak noise. Performa low light-nya juga saya anggap lumayan. Hanya lumayan aja ya, karena memang tidak impresif. HP ini punya kemampuan menangkap foto portrait yang hasilnya ya oke lah kalau cuma buat lucu-lucuan dan seru-seruan. Karena efek bokehnya terlihat tidak rapi dan banyak bagian yang harusnya jelas malah di blur. Terutama detail-detail yang sulit seperti rambut. Jadi untuk kualitas kamera belakangnya menurut saya agak mediocre dan nothing special. Tapi kalian tahu apa yang spesial? Kamera depannya. Secara angka pun kita udah tahu kalau kamera depannya agak spesial karena punya resolusi yang lebih tinggi dari kamera belakangnya. Kualitas dari kamera depan HP ini mengagumkan. Sangat baik dalam menangkap detail dan warna sob. Kamera depan HP ini punya kualitas yang nggak kalah sama HP-HP selfie macam Vivo V7 Plus atau Oppo F5. Bahkan mungkin lebih baik menurut saya. Karena saya merasa warna ditangkap lebih natural dibandingkan kedua HP selfie yang saya sebut tadi. Tapi tetap, sebagus apapun kamera depan HP ini, masih jauh dari sempurna. Kamera depan HP ini nggak punya autofocus, jadi jarak foto nggak boleh terlalu dekat dan nggak boleh terlalu jauh. Kalau nggak mau fotonya jadi blur. Kekurangan kedua yang kerasa adalah kualitas lensa wide-nya yang agak kurang greget sob. Masih kerasa banget distorsi di bagian pinggirnya. Distorsi itu agak melengkung gitu loh. Sedangkan di sektor perekaman video, HP ini hanya sanggup merekam hingga resolusi Full HD. Nggak ada pilihan untuk merekam di resolusi 4K. Kualitas perekamannya juga ya so-so lah, nggak bagus-bagus amat, biasa aja. Kesimpulannya, secara pribadi saya suka sama HP ini. Menggunakan HP ini kerasa nyenengin banget buat saya. Saya nyaris nggak nemu masalah sama sekali. Desainnya juga cantik, ya nggak malu-maluin lah buat dipamerin. Dan yang paling saya suka adalah kameranya yang menurut saya pribadi, menurut saya loh ya, menurut saya pribadi kamera depan di HP ini sedikit lebih baik dibandingkan Oppo F5 dan Vivo V7 Plus. Kualitas selfie dari HP ini jujur bikin saya takjub dan geleng-geleng kepala waktu lihat hasilnya. Keren banget sob. Tapi saya merasa Luna membandrol HP ini terlalu mahal sob. Melihat harganya yang Rp3.799.000, wajar kalau saya atau calon konsumen lain berharap lebih dari yang Luna tawarkan. Ya setidaknya bisa ngasih resolusi layar yang lebih tinggi lagi lah. Saya nggak bilang layar di HP ini jelek loh ya. Tapi sekarang tuh 2018 sob. Dan HP nyaris 4 juta hanya dapat layar HD. Maaf, tapi big no buat saya. Kalau sobat punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar di bawah ya.
Tapi sekali lagi, tidak ada HP yang sempurna sob, karena sebagus apapun sebuah smartphone, pasti memiliki kekurangan. Jadi bagus enggaknya HP ini, saya serahkan ke sobat. Gua udah kayak Mario Teguh ini. Oke sob, segitu aja bahasan kita soal Luna G8 kali ini. Semoga bisa kalian jadikan pertimbangan saat ingin membeli HP ini. Klik tombol like jika kalian suka dan klik tombol dislike kalau memang kalian nggak suka. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irun pamit dan adios.